Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Anadila. Di sini saya akan memaparkan mengenai rekayasa genetika tanaman kentang Solanum tuberosum cultivar Atlantik dengan gen lisozim melalui perantara Agrobacterium tumefaciens. Berikut akan saya sampaikan mengenai topik yang telah saya sebutkan tadi. Kentang merupakan salah satu tanaman pangan utama keempat di dunia. Produktivitas kentang di Indonesia mencapai 17,67 ton per hektar. Nilai produktivitas ini belum memenuhi permintaan pasar yang semakin bertambah. Di Indonesia, produksi kentang mengalami beberapa kendala yang disebabkan oleh kualitas bibit yang rendah, serangan hama, dan penyakit tanaman. Penyakit pada tanaman kentang dapat disebabkan oleh nematoda, virus, cendawan, ataupun bakteri. Penggunaan bahan kimia dalam penanganan penyakit bakteri sangat terbatas, sehingga penanganan utama terhadap penyakit bakteri dapat dilakukan dengan merakit kultivar yang tahan terhadap serangan bakteri patogen. Pada kentang yang disebabkan oleh bakteri yaitu penyakit layu bakteri oleh Ralstonia solanacearum. Ralstonia solanacearum merupakan patogen yang tersebar luas di dalam dan di luar permukaan tanah yang menyebabkan penyakit layu pada tanaman. Selain itu, bakteri ini merupakan agen penyakit pada tanaman yang dianggap sebagai spesies kompleks yang menggambarkan tingkat heterogenitas dan virulensi yang tinggi. Tingkat virulensi yang tinggi ini juga dapat mematikan tanaman inang secara bertahap, serta dapat menurunkan hasil panen sekitar 10-80%. Selain itu juga, penyakit utama pada kentang juga disebabkan adanya penyakit busuk lunak oleh Erwina carotophora. Erwina carotophora merupakan penyakit busuk lunak yang ditandai dengan bercak hitam dan batang berlendir. Peristiwa ini terjadi karena bakteri Erwina carotophora dalam proses patogenitas, dia itu mengeluarkan sejumlah enzim seperti enzim selulase yang dimana enzim tersebut mendegradasi selulosa pada dinding sel, serta enzim pektinase yang mendegradasi pektin yang menyebabkan terjadinya maserasi lamela tengah. Hal ini membuat pelunakan dan pengeluaran substansi cairan sel. Kentang cultivar Atlantik memiliki ciri-ciri yaitu umbi berbentuk bulat, daging umbi berwarna putih, memiliki kandungan pati yang tinggi, memiliki kandungan gula yang rendah, mampu beradaptasi di berbagai area pertanian, serta memiliki produktivitas yang tinggi. Gen lisozim. Apa sih itu gen lisozim? Lisozim merupakan enzim yang mampu melisis dinding sel bakteri, sehingga memiliki peran sebagai sistem imun pada hewan dan tanaman dalam mencegah serangan mikroba. Selain itu juga, lisozim memiliki aktivitas bakterisidal yang mampu menghidrolisis ikatan beta 1,4 glikosida dari peptidoglikan antara asam N-asetilglukosimin dan asam N-asetilmuramat yang merupakan penyusun dinding sel bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Perakitan tanaman kentang transgenik dilakukan melalui perantara Agrobacterium tumefaciens yang diperoleh dari pemindahan transfer DNA dari plasmid TI ke genom inang. Proses ini dapat terjadi dari beberapa tahap, yaitu kolonisasi bakteri, induksi sistem virulensi bakteri, pembangkitan kompleks transfer tDNA, transfer tDNA, dan integrasi tDNA ke dalam genom tanaman. tDNA sendiri merupakan fragmen DNA penginduksi tumor yang mengakibatkan pembentukan tumor pada tanaman. Secara alami,
tDNA mengandung serangkaian gen-gen penyebab tumor dan gen-gen sintesis opin. Proses transfer tDNA ke dalam kromosom sel tanaman melibatkan dua faktor, yaitu agrobakterium dan sel tanaman itu sendiri. Proses rekayasa genetika dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu persiapan explant dan perbanyak plantlet. Persiapan explant dan perbanyak plantlet dilakukan dengan kentang kultivar diperbanyak dengan stek buku tunggal. Stek tersebut ditanam pada media MS. Kemudian, transformasi genetik kentang kultivar Atlantik. Agrobacterium tumefaciens dikultur selama 36 jam pada media LB cair. Kemudian bakteri juga dikultur pada suhu 28 derajat Celcius. Setelah itu dilakukan sentrifugasi selama 15 menit. Endapan yang didapatkan dilarutkan ke dalam media kultivasi cair. Pada explant yang digunakan yaitu ruas antar buku atau internode dan daun direndam dalam biokan Agrobacterium tumefaciens selama 10 menit dan ditanam dalam media induksi kalus. Selanjutnya dilakukan identifikasi tanaman transgenik dengan metode PCR. DNA kentang kultivar Atlantik dihaluskan dan ditambahkan buffer CTAB yang kemudian diinkubasi selama 30 menit. Kemudian ditambahkan CI dan PCI yang disentrifugasi. Endapan yang didapatkan dikeringkan dan disuspensikan. Amplifikasi DNA hasil ekstrak dilakukan dengan PCR. Langkah terakhir yaitu inokulasi tanaman dengan Ralstonia solanacearum dan Erwina cartovora. Inokulasi ini dilakukan dengan menggunting daun tanaman kentang kultivar Atlantik yang dimana gunting tersebut dicelupkan sebelumnya ke dalam suspensi bakteri, kemudian diinkubasi selama 2 minggu. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.